Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Inspiratif. Bribka Heri Prasetyo, anggota Subbit Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan renovasi vihara untuk tempat beribadah umat Buddha dan pendirian sekolah gratis di daerah terpencil. Bribka Heri Prasetyo yang merupakan seorang Muslim mengajak warga sekitar untuk bersama-sama merenovasi vihara. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama. Bribka Heri Prasetyo, anggota Subbit Provos Bitpropam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan renovasi wihara untuk tempat beribadah umat Buddha. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan interior dan eksterior wihara di Padukuhan Wiloso, Kalurahan Girikarto, Kecamatan Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bribka Heri Prasetyo yang merupakan seorang Muslim mengajak warga sekitar untuk bersama-sama merenovasi wihara. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dengan tanpa mengharap imbalan, Bribka Heri Prasetyo dengan beberapa rekannya yang dibantu oleh warga rela melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, terlebih jika untuk kepentingan kegiatan pendidikan dan keagamaan. Lihat Kak Heri, lihat semua. Lihat Kak Heri semuanya. Anak soleh, Siap. anak soleh, Taat. Tidak hanya renovasi wihara, Bribka Heri Prasetyo juga mendirikan sekolah taman anak-anak. Untuk mendirikan sekolah itu, polisi muda yang bertugas sebagai provos di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini menggunakan uang tabungan pribadinya, menyisihkan gaji sebagai abdi negara. Sekolah yang diberi nama TK Bumi Damai Indonesia tersebut didirikan di wilayah Padukuhan Krambil, Kalurahan Giri Sekar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bribka Heri Prasetyo menceritakan motivasinya untuk mendirikan sekolah tersebut berawal saat ia melihat salah satu kampung yakni Padukuhan Krambil yang belum terdapat sekolah tingkat taman kanak-kanak. Sehingga sebagian anak di kampung tersebut untuk bisa belajar pendidikan tingkat taman kanak-kanak harus mendaftar di TK yang berada di wilayah lain. Bahkan sebelumnya terdapat pula anak yang langsung mendaftar sekolah di tingkat sekolah dasar. Hal itu disebabkan karena wilayah tersebut tidak terdapat sekolah tingkat taman kanak-kanak. Didasari rasa kepedulian, sekolah tersebut bahkan juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas yang berkeinginan untuk ikut belajar. Bribka Heri Prasetyo berharap dengan adanya sekolah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Tim Liputan, Polri TV. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Heri Prasetyo. Selamat sore Pak Heri Prasetyo. Selamat sore Mbak, selamat sore, terima kasih. Pak Heri Prasetyo, ini untuk menjaga kerukunan beragama. Pak Heri ini melakukan renovasi vihara untuk tempat beribadah umat Buddha. Bisa diceritakan Pak, apa yang melatar belakangi Bapak untuk melakukan hal tersebut? Baik Mbak, terima kasih. Mungkin di sini saya sedikit bercerita. Jadi di samping tugas saya sebagai anggota Polri, di waktu-waktu senggang saya, di hari libur saya, mungkin dari Sabtu, Minggu, saya sering menggunakan waktu itu untuk kegiatan sosial. Jadi saya mempunyai binaan beberapa jompo, warga yang tidak mampu, itu di daerah pegunungan, begitu. Nah, di sana kita kumpulkan, kita kasih sembako, dan kita kasih motivasi agar mereka tetap semangat, gitu Mbak. Nah, dan di sana juga kalau misalkan pernah di suatu tempat nggak ada tempat ibadah, kita mendirikan musola juga pernah. Dan kebetulan pas waktu saya di pegunungan tersebut, saya bertemu dengan teman SMP saya. Jadi saya bertemu dengan teman SMP saya, kebetulan beliau beragama Buddha waktu itu. Dan kita ngobrol, kemudian teman saya tersebut berkeluh kesah kepada saya. Menyampaikan bahwa tempat ibadahnya saat ini tidak terurus, wiharanya, dan kalau untuk pembenahan saat itu umatnya juga kurang mampu, seperti itu. Kemudian saya diajak ke wihara tersebut. Saya ke sana, saya melihat kondisi wiharanya, dan memang kondisinya memang saat itu
perlu diadakan pengecekan ulang, penggantian karpet dan lain sebagainya. Dan ternyata luar biasa sekali di sana, Mbak. Di sana untuk warga, untuk wihara ini kaumnya minoritas. Jadi mayoritasnya Muslim di sana. Mayoritasnya Muslim. Nah, tapi di sana kerukunan umat beragamanya sangat luar biasa. Seperti misalkan ketika anggota Muslim, seorang Muslim melaksanakan penyembelihan hewan korban, yang agama Buddha ini membantu untuk pelaksanaannya. Nah, dengan demikian akhirnya saya merasa tersentuh, terus akhirnya saya membantu merenovasi wihara tersebut, begitu Mbak, kurang lebihnya seperti itu. Pak Heri, mungkin punya strategi khusus komunikasi apa sih Pak yang dilakukan sehingga masyarakat lintas beragama akhirnya dapat bergotong royong bersama dalam mendirikan tempat ibadah? Kalau untuk strategi khusus tidak ada, Mbak. Namun setiap saya menyambangi tempat di pegunungan tersebut ya, di pelosok-pelosok tersebut, saya kan pasti mengumpulkan orang untuk saya kasih sembako dan lain sebagainya. Dan beliau-beliau tersebut pastinya nggak cuma satu agama, nggak cuma seorang Muslim, nggak. Ada beberapa macam agama, termasuk Buddha dan lain sebagainya. Dari situ saya menyampaikan, saya menekankan untuk selalu hidup rukun, untuk selalu saling menjaga toleransi antar umat beragama dan selalu bergotong royong. Seperti itu, Mbak. Jadi saya selalu menekankan seperti itu. Pak Heri, berbicara tentang wihara tadi, awal tempat wiharanya ini seperti apa Pak, sehingga akhirnya Bapak ingin merenovasi tempat tersebut? Jadi begini, ketika saya datang, wihara itu kondisinya untuk catnya dan lain sebagainya itu sudah sangat kusam, sudah retak-retak seperti itu. Kemudian untuk di dalamnya belum ada karpet, sedangkan kan mereka kan untuk sujud untuk seperti itu kalau untuk ibadah umat Buddha ya Mbak ya. Jadi karpetnya sudah jelek, ada sedikit karpet tapi karpetnya sudah jelek sehingga kita ganti. Kemudian genteng-genteng bocor kita belikan, kita ganti, kita lakukan pengecekan ulang seperti itu. Jadi kondisinya memang banyak yang harus dibenahi kemarin ketika saya ke lokasi tersebut. Pak Heri, selain juga pendirian tempat ibadah, Pak Heri juga mendirikan sekolah di daerah terpencil ya Pak. Apa yang menjadi sebab Bapak akhirnya terketuk hati untuk mendirikan sekolah gratis bagi warga? Baik Mbak, kalau yang saya mendirikan sekolah gratis ini sebenarnya latar belakangnya nggak jauh-jauh, hampir sama mungkin dengan saya melakukan renovasi wihara. Jadi ketika saya juga pas lagi belusuan ini, pas baru ke kampung gitu, ketemu dengan cucu-cucu binaan saya. Nah pas ketika saya di kampung Prambil, Panggang Gunung Kidul, saya didatengin sama kepala padukuan ya, Pak Dukuh gitu. Ngomong sama saya, Pak Heri, di daerah ini belum ada TK. Apabila dari kepolisian bisa mengusahakan, itu sangat baik sekali, karena kemudian saya cek ke daerah tersebut memang belum ada TK. Jadi kalau misalkan anak-anak di situ kalau mau sekolah itu mereka berjalan ke beda kampung, beda daerah, jadi jalan kaki jauh Mbak, begitu. Terus untuk kondisinya masyarakatnya di sana juga masih kelas ini ya di bawah ya, jadi mereka belum ada yang banyak nggak sekolah, bahkan ada yang anak-anak kecil itu mereka langsung ke SD. Jadi sebelum ada sekolah ini mereka langsung ke SD. Gitu. Jadi di SD ya mereka ketertinggalan. Makanya dengan itu saya mempunyai inisiatif untuk membuat sekolah gratis ini. Ini saya dirikan, anak-anak saya masukkan, saya menerima anak-anak dan mereka sangat senang sekali dengan adanya sekolah gratis yang saya dirikan ini, begitu Mbak. Pak Heri, kalau kita berbicara adanya sekolah berarti kan ada tenaga pendidik yang mengajar di sekolah ya Pak. Kalau boleh tahu ada berapa tenaga pendidik yang mengajar di sekolah tersebut Pak? Baik, jadi ketika saya memberikan sekolah gratis ini, saya merekrut 4 tenaga pendidik Mbak. Saya merekrut 4 tenaga pendidik yang mana tenaga pendidik ini sudah tersertifikasi ya, jadi sudah memang benar dia sudah mengajar TK sebelumnya. Jadi kita memang kita ajak berjuang
untuk ikut memajukan generasi kita di kemudian harinya. Pak Heri, ini ada yang menarik. Bapak memberikan apresiasi kepada para tenaga pengajar dengan pembayaran honor memakai penghasilan Bapak sebagai polisi. Bisa diceritakan Pak bagaimana? Betul Mbak. Jadi ketika itu saya mempunyai 4 guru ya alhamdulillah kita gaji dengan saya menyisihkan gaji saya selain untuk keluarga, saya juga sisihkan untuk menggaji guru-guru TK saya ini. Ya mereka juga, beliau semua juga, saya sangat luar biasa berterima kasih kepada ibu guru ini yang mau berjuang selain saya untuk memajukan sekolah gratis ini untuk warga di sekitar yang tidak mampu. Jadi mereka tidak istilahnya harus dibayar segini, itu tidak. Jadi saya bayarnya standar aja. Jadi berapa kemampuan saya tawarkan dan beliau mau dan bahkan sangat senang sekali sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Heri, di sekolah tersebut Bapak juga menerima anak berkebutuhan khusus atau juga disabilitas. Bagaimana Pak cara mendidik mereka? Betul Mbak. Jadi di sekolah saya itu juga menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi dari 4 guru saya ini tadi ada salah satu guru yang memang saya siapkan apabila ada anak berkebutuhan khusus. Jadi sudah bisa untuk mendidik anak tersebut. Karena apa? Di tempat saya belum ada untuk sekolah khusus anak berkebutuhan khusus. Jadi saya merasa kasihan kalau anak tersebut tidak mengenyang pendidikan. Makanya untuk itu dari semua elemen, dari semua kalangan, entah dari semua agama, lintas agama lah jadi nggak cuma muslim ya, karena saya seorang muslim, saya nggak cuma muslim. Semua agama masuk dan bahkan yang berkebutuhan khusus juga ikut masuk di tempat kita terima. Baik, Pak Heri, terakhir pesan apa yang ingin Bapak sampaikan tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama serta pentingnya pendidikan dini kepada masyarakat? Untuk pesan yang ingin saya sampaikan khususnya kepada warga masyarakat, mari kita sama-sama menjaga kerukunan umat beragama atau sesama kita. Jadi dengan adanya kerukunan umat beragama tersebut, insya Allah nanti bisa membuat negara kita, khususnya Indonesia ini menjadi lebih kuat seperti itu. Ya kita mulai aja dari hal-hal yang kecil di sekitaran kita. Kemudian kalau untuk dari segi pendidikan, kita juga harus open di sekeliling kita lihat seperti apa. Apabila ada masyarakat yang memang membutuhkan dan kita mampu dan kita bisa, apapun konsekuensinya, mari kita bantu. Apalagi kalau untuk anak-anak TK, atau itu kan anak usia dini, jadi masih usia emas. Mereka awal mula mengetahui pelajaran kan dari TK tersebut. Jadi bagaimana cara mendidiknya itu sangat penting di usia emas ini. Begitu. Jadi mari kita semua bekerja sama dengan semua elemen untuk memajukan khusus besarnya Indonesia ini juga. Ya Pak Heri, menjaga kerukunan antar umat beragama adalah tugas kita semua ya Pak? Ya, apalagi saya sebagai Polri gitu Mbak. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga begitu. Ya. Baik, terima kasih anggota Subbid Provosbid Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bribka Heri Prasetyo telah bergabung bersama kami di Presisi Inspiratif. Selamat kembali menjalankan tugas Pak. Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih ya. Sama-sama. Demikianlah program Presisi Inspiratif hari ini. Nantikan kisah-kisah inspiratif anggota Polri yang menjadi inspirasi dan membanggakan institusi Polri dalam Presisi Inspiratif episode mendatang. Selamat sore, sampai jumpa, dan salam presisi.